berbuat dusta, maling, membunuh, ini bukan amal soleh, pasti tidak bahagia. Tahu, hidup sengsara itu mudah sekali bagi Allah, dibuat sempit saja hatinya. Faman anrada an dzikrillah, surat apa Ustaz? Jadi kalau Allah mau bikin orang tidak bahagia, gampang, dibuat sempit hatinya. Kemarin dijelaskan di sana, kalau di lapangan luas, lapangan sepak bola, apalagi lapangan terbang, ada tikus lari-lari 3, tuh ada tikus tuh jauh, stres tidak Ibu? Jawab. Kenapa enggak stres? Tikusnya 3 Bu, lari-lari sana tuh di pojok, stres tidak? Kenapa? Karena luas. Nah sekarang Ibu di toilet, tikus lari-lari 3. Kira-kira Ibu bahagia tidak? Yang jerit-jerit bukan tikusnya. Kenapa? Tikusnya sama, larinya sama, tapi kita jadi menderita, sempit ruangannya. Nah jadi maksiat itu membuat hati ini jadi sempit. Sudah ketemu? Surat Toha ayat 124. Coba dibacakan Ustaz. Nih, surat Toha ayat 124 ya. Surat Toha ayat 124. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, na'udzubillah. Jadi di dunia ini sebetulnya walaupun rumahnya lapang, hatinya sempit. Tapi kalau orang yang patuh ke Allah, walaupun ngontrak di kontrakan sempit, hatinya lapang. Yang enggak enak itu adalah orang yang ahli maksiat di kontrakan yang sempit. Ma'isatan danka, jadi Allah membuat sempit hatinya. Nah, jadi sekarang kalau lihat dunia ini biasa saja ya Bu. Lihat apapun ini semua lillahi ma fis samawati wa ma fil. Jadi lihat bangunan ini semua milik Allah. Manusia itu cuma hamba Allah yang mampir sebentar, kemudian diuji oleh Allah dengan casing yang Allah kehendaki. Jadi orang jadi ini jadi itu tuh Allah yang mau sebagai pintar ujian. Pak Prabowo jadi presiden, Dek Gibran jadi wakil presiden, itu sebagai ujian. Siapa yang menentukan? Tapi katanya hasil pemilu lah yang menggerakkan, yang nyoblos juga Allah. Supaya terwujud apa yang Allah rencanakan, maka pada milih. Apakah itu sebagai tanda sukses? Bukan. Sukses itu apa? Masuk surga. Ini teh berulang-ulang, rata-rata ini apa tuh rendah hati ya. Sudah tidak tahu, nggak mau ngomong gitu. Jadi orang sukses itu faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ali Imran 185 ya. Jadi
Nanti sukses yang asli itu. Kalau di dunia walaupun dapat juara ini, juara itu, penghargaan ini, sama ujian semuanya ya. Jelas kan Ibu? Nah, kalau orang yang kira-kira mau dimasukkan ke surga, kira-kira apa cirinya? Nah, di dunianya dijadikan ahli takwa. Apa cirinya ahli takwa? Cirinya adalah imannya kuat dan kesibukannya senang beramal soleh. Ini bagaimana sih kalau kita lihat orang takwa tuh gimana, kan iman gak kelihatan, amal soleh gak selalu kelihatan. Kayak gini ya, ini kan tidak kelihatan tahajudnya, tidak kelihatan zikirnya, tidak kelihatan keyakinannya. Yang seperti apa nih yang hadir ini yang paling takwa? Yang paling mulia akhlaknya. Akhlak itu bagaimana? Di antara ciri akhlak itu adalah reaksi spontannya. Jadi kalau lagi begini nggak kelihatan akhlak yang aslinya. Ini sedang setel, soleh dan solehah ya. Napas juga pelan. Nanti yang asli itu kalau ada kejadian baik yang kita sukai atau yang tidak kita sukai, nah biasanya ada reaksi yang tidak kita pikir dulu, keluar saja. Nah sebetulnya itu lebih dekat kepada akhlak kita. Nenet, HP bunyi. Siapa tuh? Hah? Waduh, padahal bukan punya dia juga. Kalau HP bunyi, gimana dong reaksi kita? Tenang. Yang punya HP aja udah menderita, betul tidak? Kita tidak usah bereaksi. Bagaimana kalau kita mendengar ada HP yang bunyi? Satu, kalau di masjid ada yang bunyi, husnuzon. Pasti yang punya HP tidak ada niat ngebunyikan HP-nya di sini. Enak tidak gitu? Enak, husnuzon tuh enak. Yang kedua, kasihan. Aduh, pasti yang punya HP itu tertekan, merasa bersalah. Enak tidak begitu? Ketika ada, nggak usah dilihat. Dia juga udah tahu HP-nya bunyi itu ingin segera dimatikan tanpa harus kita lihat. Dan kita lihat juga hanya menambah beban bagi beliau, dan ke kitanya juga jadi kotor hati. Pilih, mending tahu atau tidak tahu yang HP-nya bunyi? Mending tidak tahu. Kalau tahu, tiap lihat si ibu itu, si HP bunyi gitu. Nah, akhlak seperti naik lift, turun lift, itu akhlak. Pas ketemu, lama benar memang. Tinggal naik tangga, ya kan? Atau capek, ya nggak usah naik tangga, ya diam ya di sana, sederhana. Apalagi yang bisa membuat akhlak seseorang kelihatan? Ini lagi nggak ada yang bergerak, nggak kelihatan, nanti pada waktu bicara. Nah, akhlak seseorang nampak pada waktu bicara, karena bicara itu dari hati. Tapi banyak penipu yang bicaranya baik, yang menipu dengan perkataan baik. Apakah itu akhlak? Enggak, pasti tidak akan konsisten. Orang yang akhlaknya baik itu akan konsisten kebaikannya, dimanapun kapanpun tetap nampak kebaikannya. Tapi secara umum pada waktu kita ngobrol, kita akan menampakkan akhlak kita. Yang suka motong perkataan, yang suka celetak-celetuk, yang tidak mau kalah, ya kan? Yang milih katanya tuh yang nyepet. Kalau ngejawab jawabannya nyelekit, nadanya tinggi.
Nah itu akhlak. Langsung diam semua. Saya sekarang mau pelan. Nah kita kembali ke materi tadi ya. Makanya tidak aman banyak ngobrol, Bu. Yang aman itu falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Lihat dunia, ingat pemiliknya. Siapa? Allah. Kemarin dikasih ilustrasi. Sekarang misalkan lihat gambar kucing, bagus sekali gambar kupu-kupu. Kita lihat gambar kupu-kupu, kagum. Jangan bergerak. Ada yang bunyi ya HP-nya ya. Diam. Saya nggak kuat nih, pengen nengok nih, tapi nggak cocok dengan ceramah. Pasti pergi sendiri kan? Pergi nggak sih? Lebih baik sih tidak tahu. Periksa HP saya, takut bunyi. Nah, dah si Ilnen. Lihat dunia, ingat pemiliknya, Allah. Yang kedua, kita harus kalau lihat dunia ini nggak usah kagum-kagum, karena yang kelihatan hebat di dunia, di akhirat hisabnya berat. Ibu punya berlian, emas, wah keren. Di akhirat itu jadi penyesalan karena dihisab. Jadi yang dibangga-banggakan di dunia itu ya kemegahan, kemewahan, harga mahal, nanti di akhirat itu jadi beban luar biasa. Hisabnya berat. Berbahagialah yang pakai karet gelang. Gak bahagia juga. Ya udah, nggak usah pakai. Dan di dunia juga, Bu, kalau punya yang bagus itu aslinya beban. Pengen pamer, pengen dilihat orang, capek atuh. Tiap jalan gini terus, ibu-ibu pada kemana ya? Jam berapa sekarang? Oh iya, makin mahal, makin keren, makin bagus. Salah satu siksaan pertamanya pengen pamer. Dia akan kelayapan terus cari situasi supaya bisa pamer barang dia. Udah pamer, punya tas bagus. Langsung ada yang nyebut, ibu, ini tas bagus, KW berapa? Kira-kira bahagia tidak? Langsung dendam kesumat. Musuhan seumur hidup itu hanya dengan satu patah kata, ini KW berapa? Maunya kan dipuji, rentan sakit hati. Belum lagi ada yang duduk ngedudukin tas ibu, bisa perang itu ada. Belum lagi hujan, aduh capek. Makin banyak barang, makin mahal, makin bagus, makin keren, aslinya makin nyiksa. Cuman dia nggak merasa sedang tersiksa, padahal tersiksa. Mikir, bukan tidak boleh punya, dan kita nggak usah mikirin orang lain. Oh, ini tersiksa, jadi belum tentu juga. Kalau dia punya dan dia imannya kuat dan merasa ini titipan Allah, misal dia punya mobil 1 miliar, bagus, tapi sedekah dia 100 miliar, bikin ini, bikin itu, 1 miliar jadi nggak ada apa-apanya, 1/100-nya, betul tidak? Sekali sedekah dia 2 miliar ngasih aja bagiin, jadi kecil itu. Makanya nggak usah menilai orang lain, menilai diri saja ya.
Jangan lihat hisab lu, dengki lu, ya. Nggak boleh kita menilai orang lain. Pernah ditanya, coba kalau saya misal ditawari helikopter, ini untuk keperluan pesantren dan dakwah, ada helikopter yang jual, yang ini murah deh, hanya 500 juta helikopternya. Aslinya berapa harganya? Aslinya sih sekitar 40 juta, 40 miliar. Kenapa dijualnya murah? Ya karena nggak ada mesinnya, ya. Terus gimana saya naik helikopter? Kan malu saya, ya kan, digotong oleh santri ke sana sini. Jadi helikopter 20 miliar kalau itu harganya dan bisa manfaat untuk dakwah, nggak ada apa-apanya itu. Dan uangnya juga milik Allah. Tapi kalau dipakai ujub, ria, tidak ada manfaat, nah itu jadi masalah. Rasulullah SAW kudanya bagus-bagus. Karena kalau kudanya letoy, ya nggak encok, pincang, pasti nggak puguh perangnya juga, ya kan. Jadi bukan masalah harga, tapi masalah siap tidak untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di dunia sengsara, di akhirat dihisab. Berat dunia ini, ya. Makanya kita nggak usah kagum-kaguman kepada dunia ini, nggak usah mengagung-agungkan. Mau jabatan apapun sama kok, ujungnya berakhir jabatannya dan mati dan dihisab. Jelas hadirin sekalian? Ini penting. Kalau kita nggak masuk ke sini, kita pengen. Kalau udah yakin seperti ini, biasa aja. Lihat dunia tuh biasa aja. Ditakdirkan punya yang bagus, ya ini milik Allah. Jadinya seperti tukang parkir nanti tuh, banyak mobil, nggak ada sombong-sombongnya dengan mobil yang ada. Ganti-ganti juga biasa aja, nggak ngepek tuh. Diambil sampai habis, nggak sedih, ya. Kenapa coba? Karena hanya titipan. Mulailah sekarang lihat dunia ini sebagai titipan. Nanti kapan dikasih, kapan diambil oleh Allah, ya udah. Coba, bukan cuma dunia aja, ya, bukan cuma dunia bentuk harta, tapi tubuh ini juga bukan punya kita nih. Tubuh ini bukan punya kita. Kalau punya kita, jangan tua dong. Halo? Ini bukan punya kita nih. Kita nggak pesen lagi tubuh seperti ini. Setiap saat ini tubuh milik Allah. Allah yang mengurus. Kita nggak tahu apa-apa. Makanya nggak usah kecil hati kalau makin tua. Nah, pasti tua. Bu, Ibu terima ya menua. Ya Bu, jadi tua terima karena udah jadi. Dulu saya nggak begini. Dulu Ibu bayi loh. Terima. Yang berat kan yang nggak nerima jadi tua. Terus ingin muda terus. Wah, apa muda terusan? Pertama nggak mungkin. Yang kedua mau ngapain muda terus? Orang juga udah bosen lihat kita, ya kan? Enjoy menua tuh. Ini milik Allah. Nanti akan beruban. Ibu-ibu akan menopause. Betul tidak? Bapak-bapak juga jadi andropos, ya. Lama-lama semua jadi. Siapa yang nyebut keropos? Ada orang yang tidak menerima jadi tua. Sekuat tenaga ingin muda terus. Diopras,
operasi plastik, ada yang di nggak tahu lah, di mas terserah lah, sekuat tenaga. Berapa lama? Ada batasannya itu operasi plastik. Ini saya nggak tahu ya, saya mau nggak kepikiran. Tarik ke sini. Ini lama-lama kan tarik. Jadi ngumpul jadi di sini diobras ya kan. Enjoy saja Bu. Halo. Saya berani ngomong gini karena saya juga udah tua ya. Ternyata enak jadi tua tuh, nggak ribet. Makin tua makin centil makin repot, betul tidak? Pertamanya udah tua, yang kedua yang mau dicentilinnya juga udah susah ya kan. Ibu pakai blue jean ketat ya, atau darah nggak ngalir ya. Enggak lah, biasa-biasa aja. Setuju? Ini milik Allah semuanya. Suami, istri, anak milik Allah. Ada waktunya berpisah. Harta juga ada waktunya diambil, ya udah nggak apa-apa diambil. Kadang dikasih, kadang dilapangkan, kadang disempitkan. Semuanya pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Mulai sekarang udah nggak usah riweh-riweh dengan penilaian orang tentang duniawi ini ya. Bu, jangan tersinggung kalau disebut nenek. Ya saya nggak enak, suami saya ngomong gitu pas bangun, kok ada nenek-nenek. Ya tuh nggak apa-apa. Dulu sebelum punya anak namanya gadis. Tapi kalau udah punya anak, suami pasti ngelihat ibu sebagai ibu-ibu, nggak mungkin sebagai gadis, betul tidak? Nah sekarang anak ibu punya anak, ibu udah jadi nenek, benar tidak? Udah biasa aja jalanin dunia ini, nggak ada apa-apanya, demi Allah nggak ada apa-apanya. Ujungnya juga ke kuburan. Makanya bagus nih Ramadan ini datang ke kuburan untuk mengingat nanti tuh akhirnya di sana. Punya mobil bagus, meninggal ke kuburan, jenazah pakai mobil bagus atau pakai mobil jenazah dari RT, dari DKM Al-Ikhlas kan? Tetap kalau kita udah lihat dunia ini jadi ingat Allah, insya Allah lebih tenang hidup ini, dan dunia akan datang. Nih, bacakan dalilnya ya. Ini sudah, harusnya saya sudah hafal dalil ini, tapi lebih bagus dibaca tentang dunia. Atau sudah cukup segitu penjelasannya? Maaf ya kalau Ustadz yang lain mah udah langsung ngomong, tapi saya mah gini si Alma selalu baca aja, ya udah atau pulang ya. Ini dunia, kalau pengen dunianya datang, Rasulullah SAW bersabda, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amroh. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, jadi dunia ya, supaya keren, berpangkat, jabatan, nggak ingat ada Allah-Allahnya. Dunia supaya kaya, supaya cantik, supaya terkenal, supaya keren, dihormati orang, dunia aja, nggak ada Allah-Allahnya. Maka yang pertama terjadi adalah Allah akan mengaduk-ngaduknya, mencerai-beraikan urusannya. Jadi namanya RTA, ribet tiada akhir. Ribet aja, tertekan tadi, ma'isyatan donka, jadi sempit hidupnya tuh, riweh aja. Ini
kesel, ini ribet. Jadi kehidupannya tuh nggak ada yang dinikmati karena semuanya jadi ribet. Nah, ini ciri pertama. Para pecinta dunia hidupnya ketekan terus, ya. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainai. Yang kedua, oleh Allah akan ditakdirkan kefakiran, takut miskin selalu ada di pelupuk matanya. Kurang aja, walaupun udah korupsi sangat banyak, terus saja. Ini kaki sampai begini nih saya. Terus maling, terus ngerampok, terus koruptor tuh begini. Karena oleh Allah disiksa hatinya jadi kurang terus. Jadi akan terus saja mencuri. Yang ada aja hasil curiannya gak bisa dilihat karena disimpan di sebuah rumah yang tidak diketahui siapa-siapa. Termasuk dia juga tidak tahu. Oh iya, pernah kan lihat katanya di media tuh ada 1 triliun dia sendiri nggak lihat, nggak megang, nggak make, dan yang bagian nungguin juga cuma nungguin tumpukan duit aja. Aneh ini. Bahkan ada koruptor yang menyembunyikan uangnya di dalam tembok. Coba itu, lihat enggak, megang enggak, make enggak, cuma lihat tembok. Tiap pagi di dalam nih ada duit gue. Itu error, betul ya? Ibu kalau mau lihat tembok, lihat aja, Bu. Sampai kayak gitunya itu orang yang pecinta dunia. Karena takut miskin, gak mau bayar zakat. Kalaupun sedekah ingin diumumkan, ingin diketahui orang, karena dia memerlukan pengakuan. Itu ciri keduanya. Ciri ketiga, pecinta dunia, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dia mendapatkan dunia yang sudah ditetapkan Allah baginya. Jadi orang-orang seperti copet, maling, atau siapapun yang berbuat pecinta dunia, aslinya dia nyopet duitnya sendiri. Kasiannya, kalau dia jujur, dia dapat rezeki yang sama. Tenang aja, langit bumi ini milik Allah. Kerja itu amal soleh, nggak usah ngoyo, biasa aja, nggak usah ngoyo. Yang ngoyo itu, all out itu adalah apa yang Allah sukai. Kalau dunia kerja sebagai amal soleh, tidak usah kita sikut sana sikut sini. Ada suara apa nih? Ceklek kita. Ada? Nah, janganlah ya. Karena suaranya itu, kecuali kalau itu amal soleh. Kalau punya pulpen jangan dicetrek-cetrek ya. Karena gini aja, kalau kita jadi pulpen itu, ridho enggak kepala kita diteken-teken? Kenapa sih jangan melakukan sia-sia? Karena ada dalilnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri orang Islam, kebaikan seorang muslim adalah sia-sia. Lanjut. Dan barang siapa wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amroh. Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, nah
Allah Azza wa Jalla akan menghimpunkan urusannya. Jadi oleh Allah tuh dibuat enak aja, gak ribet. Karena Allah yang menguasai segala-galanya, jadi dibuat perlu modal. Tiba-tiba ada orang yang nawarin modal, ya. Perlu ketemu ini, ada ini. Kita perlu ahlinya, ada ahlinya. Kita udah bikin nih produk, perlu yang beli, digerakkan oleh Allah yang beli. Jadi ting teng, ada aja kayak puzzle, ya. Allah yang ngatur. Jadi begitulah. Kalau orang yang disukai Allah tuh hidupnya tuh diatur, diurus oleh Allah. Masalah pasti banyak, ya, tapi selalu ada jalan keluarnya. Nggak ada ribet-ribetnya. Kenapa enggak? Karena Allah tahu masalah kita dan Allah tahu solusinya. Dan semua makhluk itu Allah yang punya. Kalau Allah gerakkan, dia bergerak. Kalau Allah menghalangi, dia tidak akan bantu kita. Masya Allah. Nah, kita jarang sampai ke sana. Kita seakan-akan ada kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nggak bisa. Nikmat sekecil apapun hanya izin Allah. Termasuk pertemuan ini. Kalau Allah nggak izinkan, nggak kejadian. Emang bisa kita ke majelis taklim tanpa pertolongan Allah? Nggak akan. Nggak, jauh-jauh udah hujan lebat, ya kan? Parkir susah. Lift juga segitu-gitunya. Ini lantai berapa sih? Lantai 5. Wah, macam-macam lah alasan untuk tidak pergi. Tapi kalau Allah takdirkan kamu akan dapat ilmu, datang ke sini. Saya juga tadi udah mikir, asik nih hujan nih, nggak jadi tapi tetap saya pergi. Lalu apalagi yang Allah berikan sesudah urusan dibereskan? Waja'ana ghinahu fi qalbi. Allah menjadikan hatinya itu kaya. Jadi nggak banyak keinginan, nggak ribet, sibuk dengan mensyukuri yang ada, qanaah, puas saja, puas. Jadi nggak pengen dengan apa yang ada di tangan orang. Nggak ribet. Orang punya ini, sebelah ini duduk punya itu, ini punya ini, sedang ibu punya kantong kresek, ibu aja. Alhamdulillah saya mah kantong kresek ini manfaat. Kalau ke dalam dipakai sendal, kalau keluar hujan dipakai kepala, gitu aja, ringkes. Bu, Pak, nggak capek dengan yang nggak ada. Boleh punya keinginan, boleh, tapi jadi ayo, nggak ada juga nggak apa-apa. Kenapa jadi pada mikir gini kayak nggak setujuan? Enak nggak begitu, Bu? Enak betul hidup kayak gitu. Enak betul. Namanya qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan. Ghina fi qalbi, hatinya kaya, nggak ngarap-ngarap dikasih orang. Nih kayak nih mau lebaran ya, nggak ada tuh ngarap-ngarap dikasih THR tuh. Yang benar. Kalau harapan sedikit ada boleh nggak? Terserah ya. Ngarap-ngarapnya dari Allah. Ngarap-ngarap dari orang tuh jadi ngadak-ngadak nelponin saudara yang kaya, yang Papa, apa kabar? Saya doain semoga kaya raya panjang umur. Itu pengen THR ya. Mikir. Allah udah tahu nggak sih keperluan kita? Allah udah tahu tidak keinginan kita? Allah tahu masalah kita? Jawab. Tahu? Adakah bukan berharap dari Allah? Nah, apakah boleh kita punya keinginan? Boleh, tinggal ingin apa dulu. Inginnya ingin yang disukai Allah. Tapi ketemu atau tidak, ya terserah Allah lah.
ingin, ikhtiar, doa. Selebihnya kalau baik jadi, nggak baik nggak usah. Terakhir, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia ini akan mendatanginya dalam keadaan hina. Kurang lebih beginilah. Jadi orang kan biasanya ngejar-ngejar, nanti dunia yang ngejar kita. Kita kerja, tapi nanti datang dunia ini ke kita, melayani kita. Beneran. Jadi enak betul hidup kayak gini nih. Kenapa? Karena tujuannya akhirat, dan yang dilakukannya yang Allah sukai, nanti dunia melayani. Lah penjahat aja dikasih dunia oleh Allah, ya nggak? Cuma dia nggak dikasih bahagia, dikasihnya ribet dan takut miskin. Nah kalau mau ke Allah, datang nanti, nggak harus kepikir semua. Waktu saya dari mana ya, nanti ada ya. Coba yang dulu yang ngasih rezeki ke kita siapa? Jawab. Sekarang yang ngasih rezeki ke kita siapa? Besok lusa sampai kita mati yang ngasih rezeki siapa? Sama kan? Ya udah, tenang aja. Waktu bayi kita mikirin rezeki enggak? Ada tidak rezekinya? Cukup tidak? Waktu di rahim ibu dulu mikirin rezeki enggak? Boro-boro mikir, otaknya juga belum jadi. Rezekinya ada tidak? Cukup tidak? Pintar. Waktu kita balita, wah kecil, ada nggak rezekinya? Harusnya kalau mau stres dulu bu, waktu bayi. Aku nggak bisa apa-apa. Nah, ini stres. Tapi rezeki ada. Kalau pensiunan kira-kira ada tidak rezekinya? Hah? Aki-aki, nenek-nenek gitu, ada nggak rezekinya? Yang benar. Dia nggak ada ini, nggak ada anaknya jauh-jauh. Ada nggak rezekinya? Ada. Sampai kapan? Sampai mati. Tenang. Ini ada senior nih. Bah, sudah berapa lama di dunia, Bah? 65? Oh, berarti sama dong. Kita udah lama. Apa yang mau diragukan, tinggal bekal pulang aja sekarang. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ustaz Edi akan menambahkan tidak? Cukup. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Ya Bu, silakan. Ada pengumuman apa pun? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk salah dalam memahami dan mengaplikasikan qanaah jika seseorang di dalam hidupnya jadi merasa selalu cukup dengan apa yang ada sampai tidak lagi terlalu sibuk untuk mencari dunianya? Tunggu dulu, nggak jelas ya. Gimana? Apakah termasuk salah dalam memahami dan mengaplikasikan qanaah jika seseorang jadi merasa selalu cukup saja dengan apa yang ada dalam hidupnya dan tidak lagi terlalu mau sibuk untuk mencari dunia? Ya benar itu. Emang harusnya begitu. Nanti gimana dong rezekinya? Nanti dia kerja, tapi rezekinya lebih hebat nanti kepada dia ketemunya. Cirinya adalah waktunya penuh ketenangan, penuh dengan ibadah, penuh dengan akhlak baik, dan keluarganya tercukupi. Tapi kalau dia merasa cukup aja tapi serba kekurangan dan galau, itu malas, itu bukan qanaah. Bekal mulia orang qanaah itu. Dia akan punya kehormatan. Tapi orang yang tidak bekerja pura-pura qanaah, dia tidak akan dimuliakan. Nanti akan datang mertua, kerja kamu ya kan? Tenang, kedul ini ya.
Malas, bukan. Orang qanaah itu dijaga oleh Allah kehormatannya, izzahnya. Keperluannya nanti bakal cukup. Dia kerja tapi tidak sampai diperbudak pekerjaannya. Nanti tiap perlu juga cukup. Anak nggak ada biaya dapat beasiswa. Ada jalannya nanti. Kayaknya nggak memuaskan nih pertanyaan saya, jawabannya. Ada yang mau ditambahkan? Enggak. Udah pas begitu? Kalau orang qanaah itu ya bercahaya. Dia bakal kerja juga, tapi tidak stres dengan pekerjaannya. Kalau memang takdirnya pas gitu, gajinya kecil, tapi penuh rasa syukur, nanti tiap perlu akan ada. Karena Allah tahu keperluan keluarga ini. Nggak ada tabungan, tapi buat bayar kontrakan waktunya ada, buat bayar sekolah ada, ya. Ibadahnya kejaga, tahajudnya, sholat tepat waktunya, baca Qur'annya. Memang tidak seberapa gajinya, dia tidak punya rumah, tapi tetap dia tenang dan bahagia. Emang kalau punya rumah dengan yang kontrak apa sih bedanya? Beda. Sama atau tidak yang kontrak dengan yang punya rumah? Sama, Bu. Sama-sama tidurnya merem, ya kan? Lah selama ini yang ngebayarin kontrakan siapa? Kan? Rewel aja ngomongnya, tapi kan saya harus tiap bulan bayar. Terus yang ngasih uang buat bayarnya siapa? Allah juga. Yang punya rumah juga harus ngurus. Itu orang punya rumah 3, emang rumah 3 bisa membiayai dirinya sendiri? Enggak, dia harus biayain, ya. Tenang aja, nggak usah ngebanding-banding, ya. Nggak usah ngebanding-banding. Tiap orang ada coupling masing-masing. Sebentar lagi Lebaran, ya. Tiap orang anggota keluarga yang Lebaran itu punya garis rezeki masing-masing. Nggak usah dibanding-banding, syukurin yang ada. Loh, Bu, masih naik ojek ke sini, yang lain udah pada punya mobil. Alhamdulillah. Orang qanaah nggak akan tertekan. Alhamdulillah. Yang penting kita bisa ngumpul sama-sama, kan? Itu adik kakaknya udah punya mobil, yang tengah ini mah nggak punya mobil, rumah masih kontrak. Alhamdulillah. Masih ingat nggak ibu yang qanaah itu suaminya pensiun? Oh iya. Ingat, Bu? Ceritakan. Kata suaminya, maaf ya istriku, ini saya sekarang 56 tahun pensiun. Rumah kita di Perumnas ini satu-satunya lah rumah yang belum diservis ori. Masih ori betul, nggak ada pagar, catnya juga cat tua. Maaf ya Bu, bukan saya tidak mau memberikan yang terbaik, tapi dah saya nggak punya. Kata istrinya, ngomong apa iki ya? Kata nopo-nopo, Mos. Apa yang mau dikeluhkan, Mas? Alhamdulillah kita udah punya rumah, banyak yang belum punya. Kita udah lunas, banyak yang iya, tapi kan sederhana sekali rumah kita. Masya Allah, kurang apa? Ini yang terbaik dari Allah. Kita belum tentu siap punya rumah besar bagus. Satu, kata si ibu ini, saya jadi susah sombongnya, dan nggak ada yang bisa disombongin. Dua, dengan rumah sederhana ini nggak ada yang iri dengki sama rumah kita. Mana ada orang menghina kita. Tiga, gampang ngurusnya, set beres. Empat, rumah kita tidak diminatin maling, ya. Udah sering kelewatan maling juga, nggak dikunci juga. Ketika maling masuk, dia prihatin, ya. Dan yang paling penting, Mas, ke suaminya, kita ini udah tua, besok lusa juga pulang. Insya Allah
di yaumal hisab, nggak lama lah hitung-hitungannya. Sofa tidak ada ya Allah, ada juga tikar, beres. Piring tinggal 2, seat, beres. Simple. Kerudung, taplak, sarung bantal, cuma ini satu ya Rob. Kalau malam jadi sarung bantal, makan jadi taplak, keluar jadi kerudung. Simple. Ini mengarang ya, nggak ada yang kayak gitu kayaknya ya. Nggak tahu juga. Ada orang yang dihisabnya tuh cepet karena nggak ada. Ibu mau kaos kaki juga kan harus matching. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya Bu. 11.30 silakan ajak untuk bersedekah. Ya sedekah. Kok sedekah terus? Ya nggak usah ya nggak. Orang dimudahkan beramal soleh. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya Maaf ya. orang yang tidak sholat sudah lama, tapi beliau itu emang rezekinya ngalir terus Ustaz. Nah terus Rezekinya ngalir terus. Iya, betul, alhamdulillah. Maksudnya uangnya ada. Karena sholat itu rezeki Bu. Berarti dia nggak dapat rezeki sholat ya. Iya, terus saya mengingatkan gitu, Ustaz kan kasihan ya, sholat gitu, terus sholat dong. Jadi kayak dia berprinsipnya itu hanya dari saya gitu. Gue juga sholat aja, itu nggak kekurangan spesifik gitu jadi. Tapi saya sedih ya Allah, gimana ikut mendoakan kami ya, masih aja gitu. Iya. Dia udah tahunan juga Pak Ustaz, maaf gitu. Jadi gimana cara memberikan solusinya supaya beliau sholat. Iya Bu. Misal lihat seseorang, apakah di rumah atau di luar rumah, keluarga atau bukan, orang ini tidak sholat. Satu apa ya? Kita harus bersyukur kita dapat sholat, ya. Jadi dengerin ya, Bu. Kan ada yang sholat minta rezeki. Kok rezeki saya nggak datang-datang? Justru sholat itu teh rezeki. Banyak yang nggak dikasih tahajud, nggak dikasih sholat, nggak dikasih duha, tapi dikasih kertas. Sebetulnya yang dikasih uang itu cuma dikasih uang, nggak dikasih rezeki yang sangat mahal, yaitu sholat. Nah kita syukur kita dikasih sholat. Yang kedua apa? Hati kita kasihan, jangan sebel. Kasihan ini ya Allah, makanya kita mendoakan. Kalaupun kita memberi nasihat secukupnya, jangan pakai merendahkan, karena yang membulak-balik hati itu bukan nasihat tapi Allah. Jadi kita doakan yang banyak, ya Allah kasihani fulan, dia belum sholat, bicara secukupnya, sholat dong misalkan, ayo enak. Kalau enggak ya ajak ke majelis taklim, karena yang membulak-balik hati hanya Allah. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati. Makanya kalau mau ngajak kebaikan jangan pernah menyerah, karena amal soleh. Kan ada, ini anak sampai kapan sih saya harus ngejagain anak? Ya sampai kita mati lah, karena ngejagain anak itu amal soleh. Yang ngebulak-balik anak adalah Allah. Terakhir, ini kaum saya ini tenang-tenang gini, bagus. Baru dibilangin tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, terima kasih. Aku sering ngomong sama anak-anak, sama istri, kalian punya Allah. Saya
kadang-kadang suka ngomong bicara. rezeki itu udah semuanya sama Allah. Jadi ayah pengen sisa hidup saya ini untuk ibadah aja, istilahnya nggak mau ninggalin harta kan gitu. Kamu punya Tuhan sendiri, aku pun tuh punya Tuhan. Seperti itu, boleh enggak saya mengucapkan seperti itu, Kiai? Nah, rasanya nggak ada contohnya ya kan? Yang ada itu jangan meninggalkan anak-anak jadi lemah. Kalau ditinggalkan anak-anaknya dalam keadaan iman yang bagus, kuat, keyakin ke Allah, kayak ini saya nggak akan pakai mobil, silakan pakai mobil ya, tapi anaknya udah jago nyetir, nah itu aman. Tapi anak 5 tahun nih, bapak udah nggak mau pusing lagi nyetir sendiri, akibatnya anaknya nabrak orang, ngelindas orang. Udah dewasa, udah pada nikah, udah pada nikah. Nah, tanggung jawab panjenengan bukan hanya anak, karena anak jadi besar itu bukan dibesarkan oleh kita, dia dibesarkan oleh Allah, tapi imannya yang membuat anak jadi kuat itu adalah imannya. Alhamdulillah saya dititipi 11 anak, 9 sudah menikah, 2 lagi yang belum nikah. Tugas sebagai orang tua tidak boleh berhenti menguatkan iman anak-anak supaya dia menghadapi hidup ini benar. Ya, usia berapa sudah mau meninggal gini mas? 53 tahun. 53 tahun, udah siap-siap mau meninggal. Siap karena saya sudah orang paling kaya ini. Kan? Jantung saya udah ada cincin. Oh, udah pakai cincin di jantung, ring ya, hebat ya. Jadi siap-siap meninggal gitu. Itu kan bagus sekali orang yang cerdas yang mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Bagus mas. Kuburan juga siapin. Udah kuburan. Pakaian terakhir udah beli belum? Alhamdulillah kain ihram waktu haji kemarin. Ya siap kan? Ibu jangan ketawa, siapa tuh duluan ibu ya kan? Ini benar sih mas nih. Bagus mas bicara gitu ke anak kalau udah besar ya. Tapi jangan lupa untuk terus membantu anaknya ingat ke Allah. Siap. Ingat aja ilustrasi mobil itu ya. Kalau mau menyerahkan mobil kita harus siapkan anaknya bisa nyetir. Jangan sampai mendelegasikan tapi tidak dipersiapkan, nanti bisa celaka dan mencelakakan. Wah senang dengarnya udah siap-siap meninggal. Aduh maaf ya. 53 udah siap-siap, saya 53 masih centil dulu. Jadi dikasih ring tuh bagus ternyata, membuat persiapan ya. Ada berapa ringnya mas? Alhamdulillah baru 1. Baru 1. Wah. Alhamdulillah. Terakhir ada lagi? Ya bonus ya. Sing sehat ya bu. Pak, itu yang belakang. Saya sedang mencoba memperbaiki kesehatan. Boleh cerita sedikit? Sebagai tahadus bin nikmah di usia 64 atau 66 Hijriah ini pernah ada gejala prediabetes ya, diabetes karena secara genetik katanya saya ini berpotensi diabetes. Baru tahunya akhir-akhir ini aja, 2 tahunan lah, 2-3 tahun ke depan. Cirinya HbA1c nya 6,1, 5,9. Jadi harus lebih hati-hati.
jadi menahan diri. Nah, qadarullah waktu umroh kemarin lihat sebuah artikel bacaan tentang keutamaan puasa. Nah, cobalah katanya kalau ingin lebih sehat, makannya harus lebih tertib. Sahur telur 1 atau 2 maksimal, dan alpukat separoh, minum aja yang cukup. Nah, kalau nggak perlu amat ya nggak usah makan nasi. Mulailah saya sahurnya cuma telur dan alpukat. Lama-lama jadi segar. Perubahannya, maaf ya, perut jadi rata lagi. Oh, itu yang memang paling saya suka ya, perut rata. Karena kalau ya tidak rata ya nggak nyunah gitu. Rasulullah tuh perutnya rata ya sampai usia 63 tuh. Terlepas six pack atau tidak itu masalah visual ya, tapi rata. Kan kalau lelaki khususnya, saya nggak ngobrolin ibu-ibu karena ibu-ibu sering nggak rata tuh waktu hamil ya kan. Kalau hamil rata pasti masalah tuh hamil. Lemak visceral itu kan yang sumber masalah. Kalau lingkaran perut di atas 90, maka itu banyak lemak yang nempel di usus, di liver, dan itu membuat tidak sehat, banyak radang di tubuhnya. Jadinya gerakan jadi lamban, mau bangkit jadi susah, bangun tidur nggak enak, letih, lesu, lemah, letoy, kemudian cepat ngantuk, mudah lapar lagi, emosional. Nah, itu salah satu dampak dari banyaknya peradangan pada tubuh kita, sendi-sendi nggak enak. Nah, kalau maaf, ini saya bukan dokter, cuman belajar aja. Kalau misalkan ini ngomongin lelaki ya, bisa ada yang tersinggung karena langsung pada gini nahan perutnya. Katanya kalau lemak di perut yang bahaya itu lemak visceral atau apa namanya, makin bersih, cirinya perut rata, peradangan kurang. Kalau peradangan kurang, tubuh tuh menjadi lebih ringan, lebih enak, sholat enak, ya ruku, sujud, berdiri tuh nggak jadi berat lagi, lalu tidur jadi deep sleep, mudah nyenyak, dan kalau bangun tidur fresh, segar. Kemudian ke kulit juga katanya akan lebih cerah, tidak usah pakai skincare atau pernis atau dempul dan sebagainya katanya ya. Tapi saya sih baca aja gitu. Nah, saya coba jalanin ini sudah pekan ketiga sekarang. Ternyata dampaknya adalah alhamdulillah memang berat turun. Biasanya 64,5, sekarang 63, turun 1,5 ya. 64 ya. Potret saya tuh kan jadi kurus, salah itu ngomongnya. Sebetulnya dulu tuh gemuk ya, sekarang yang benar gitu ya. Jangan ikut menilai orang lain. Nah begitu. Memang jadi lebih tirus, tapi enak sekali tidur, enak bangun tidur tuh seger aja, nggak ada lagi berat-berat gitu. Ya Allah, olahraga juga enak, push up enak, pull up jadi ringan. Jadi masya Allah, pas diukur gula darah sekarang saum itu 90, biasanya 123 kalau gula puasa. Sekarang rata kalau mau buka diukur 90, 94, jadi dianggap udah. Kemudian kalau habis makan 2 jam sesudah makan 130, 120, selalu di bawah 140 ya. Dan yang paling senang itu jadi nggak mikirin makanan terus, nggak jadi ragil, ratu giling ya kan. Mau ngemil juga mau ngapain ya kan. Buka juga simple, kurma 1, air hangat, ambil telur dulu ya, kemudian kalau ada sedikit ikan dulu, tambah dengan alpukat lagi, ini udah hampir setengah bulan jadi raja alpukat nih.
ganti kadang nasi. Tadi pagi saya kata istri, ayo makan nasi Pak, jangan kurus. Karena saya tidak mau berdebat, saya makin aja 2 sendok dibeber-beber supaya kelihatan banyak. Nah, nasi porang, alhamdulillah tuh bisa anteng gitu, baterainya ini nyala sampai sore, kadang sampai malam, nggak leles, nggak lelah. Yang paling saya suka, maaf ya, karena kalau lelaki udah di atas 55 cenderung ada bangun malam buang air ya ke toilet. Sekarang jadi enggak, jadi nyenyak, bisa tidur tuh. Emang dianjurkan pakai kaos kaki tidurnya, kata ini jadi kayak aki-aki. Nah, emang aki-aki ya. Ya, saya bahagia, jadi saya berbagi ini tuh, jadi saya mikir, jadi selama ini saya makan tuh ngapain, segala dikunyah, segala ditelan, kayak kebo aja ya kan, ngegayem aja terus. Rupanya yang bikin insulin jadi tinggi terus itu ya karena nggak ada berhentinya, minum ini, makan ini. Kalau insulin naik terus, katanya ya, saya mohon maaf ini, kalau ibu makan terus nasi ini, udah nasi, teh manis, kolak, spike, nanti naik gula darahnya di darah itu. Nanti si pankreas tuh nyuruh, ayo insulin kamu kerja. Jadinya kerja aja terus, karena dikit-dikit lapar, makan lagi, lapar, makan lagi. Akibatnya di darahnya tuh gulanya tinggi. Lalu kan insulin ini kayak ngetokin pintu ke sel tuh, sel, nih gula nih, ambil, baru dimasukin ke otot terus jadi tenaga. Tapi karena ragil ya, ratu giling, jadi terus insulinnya naik terus, jadi resisten. Si selnya kamu ngetokin terus, jadi nggak masuk ke otot, jadinya gula darahnya itu jadi masalah, jadilah lemak ya, berat badan kita. Dan gula darah itu katanya melukai pembuluh darah. Jadi luka-luka, lalu ditutuplah oleh kolesterol yang sering disebut kolesterol jahat. Nutup ditambah karena tambalannya banyak, jadi sempit. Udah sempit, kaku. Nanti ada masalah, jadi ngejepret di sini. Namanya stroke. Katanya kalau di sini ngejepret, jadi jantung. Itu semuanya tuh gara-gara pola makan yang tidak bersih. Mikir. Ini tiap hari saya belajar tentang ini. Ternyata alhamdulillah. Jadi sekarang semangat, walaupun masih baru 1 bulanan ya, tapi udah terasa. Saya ingin sekali teman-teman, kenapa sih segala dimakan kita ini ya? Kita ini lapar mata. Ambil, colek. Kan kita lihat ini enak, colekin ke dia. Karena dia nggak tanggung jawab ke kesehatan. Ini jambar roti nih. Ambil sedikit, supaya dia tanggung jawab. Ayo nggak usah menilai orang lain ya. Jangan. Tapi masya Allah, saya bahagia karena insya Allah gulanya stabil ya. Ternyata emosi juga katanya jadi lebih tenang, tidak riweuh, karena ada kaitan antara hormon tubuh ini dengan sikap emosional seseorang. Makin stabil gula darahnya, kortisolnya juga akan terjaga, jadi lebih cool ya, cool ya. Saya kira kalau ibu-ibu mah udah dari dulu ya nahan makan, udah takut ya kan. Tapi lebih baik lagi kalau kita menjauhi gula, tepung-tepungan, minyak-minyak seperti jelantah, oli, itu udah hindarilah ya. Apa-apa nih ceramahnya seperti ini. Iya Bu, jadi nggak ada ngemil, nggak ada apa, udah cukup ya. Dengan segitu terus mau ngapain kita ngebebanin tubuh kita, ngemil, nggak ada kerjaan. Halo? Emang ceramah saya ini nggak disukai oleh yang dagang makanan ya kan?
kemarin ceramah tentang ini, yang dengarnya yang punya restoran penutup ya, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ada seorang yang rezekinya sangat baik, kemudian Sangat baik itu bagaimana maksudnya, Bu? bagus, banyak kaya, misalnya besar. Nah, Kaya dan halal berkah gitu. ya, kemudian dia juga rajin, suka membantu orang dan bersedekah. Tapi di sisi lain, sholatnya tidak istiqomah, Ustaz. Nah, apakah orang yang seperti itu dengan sholat yang tidak istiqomah itu, tapi jaga melawan, bersedekahnya, suka bersedekah, di mata Allah seperti itu bagaimana, Ustaz? Apakah ada salah satu pintu surga yang bisa dia masuki, Ustaz? Baik. Waalaikumsalam. Besar harapan beliau akhirnya menjadi ahli sholat ya. Mudah-mudahan dengan sedekah itu bisa sholat baik. Tapi ada tapinya, bahwa semua catatan kebaikan itu baru dihitung sesudah dihitung sholatnya. Jadi pertanyaan pertama di yaumul akhir itu bukan sedekah, tapi sholat. Kalau sholat bagus, yang lain ke bawah bagus. Kalau sholatnya enggak, seperti nolnya banyak, tapi tidak ada angkanya di depan. Kita husnuzonnya mudah-mudahan ya sholat. Karena sebetulnya rezeki yang paling utama itu bukan uang, tapi sholat. Jadi kalau itu nggak banyak uangnya, tapi dia ahli sholat, dia dapat rezeki terbaik. Halo, ini orang miskin nih, nggak punya rumah, nggak punya tabungan, gajinya sedikit sekali penghasilannya, kadang ada, kadang nggak ada, tapi sholatnya bagus, tepat waktu, berjamaah, dia udah punya rezeki yang termahal. Rezeki yang sedikit orang punya. Kalau kaya mah garong juga banyak dikasih, betul tidak? Penjahat, koruptor dikasih. Nah, tapi posisi kita bukan untuk menghakimi orang yang belum sholat. Posisi kita adalah membantu, ya. Kita doakan yang banyak. Terus ke orang yang disedekahinya doakan. Kita tetap menginginkan beliau sholat, ya. Jangan percuma, nggak boleh ngomong gitu. Kita maya sedekahnya enggak, sholatnya juga belum tentu diterima, nggak boleh kotor hati. Itu Bu, sepengetahuan saya dalam rukun Islam sesudah syahadat itu sholat. Dan sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Dan pertanyaan pertama adalah sholat. Sholat bagus, yang lain ke bawah bagus. Tapi besar harapan beliau bisa sholat. Kita harus bantu supaya bisa sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillah, taqabbal minna ya karim siyamana wa qiyamana wa sholatana. Terimalah ya Allah saum kami, sholat kami, semua ibadah-ibadah kami. Wahai Allah yang maha menatap, perbaiki sisa umur kami ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Rabb, golongkan kami menjadi orang yang bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Ampuni ya Allah sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sekotor apapun lahir batin kami ini, senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi. Jadikan Ramadan ini membersihkan kami dari semua dosa kami, semua aib-aib kami.
Ya Allah, jadikan Ramadan ini membawa keberkahan juga bagi orang tua kami. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi, yang doa-doa kami Engkau ijabah. Jadikan amal yang dapat kami raih mengalir pula kepada ibu bapa kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga penuh berkah, keluarga yang benar-benar taat padamu, keluarga sakinah. Titipkan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman, yang menambah amal soleh kami. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah, yang berakhlakul karimah, anak-anak yang Engkau pelihara dari semua perbuatan durhaka dan hina. Ya Allah, andai ajal memisahkan, kumpulkan keluarga kami di sorga. Ya Rabb, berikan jalan keluar terbaik bagi hamba-hambamu yang sedang ditimpa masalah. Berikan kemudahan yang ditimpa kesulitan. Berikan ketenangan yang hatinya selalu resah gelisah. Berikan rezeki yang cukup ya Allah bagi yang ditimpa kekurangan, yang dililit hutang. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya. Karuniakan kesembuhan bagi yang sedang sakit, dan kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang dizalimi di penjuru bumi manapun. Engkaulah pelindung yang maha kokoh. Kuatkan iman saudara kami dan menangkan atas kaum yang zalim. Ya Allah, makhluk yang zalim adalah makhluk dalam genggaman-Mu. Mudah bagimu meluluh lantakan mencerai-beraikannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Rabb, beri umur agar kami bisa menikmati Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sampai jumpa insyaallah sesudah lebaran. Mohon dimaafkan semuanya dan mohon doa. Besok berangkat umroh tanggal 5. Ya doakan, karena situasi sedang begini, banyak yang batal dari yang lain, tapi insya Allah sebaik-baik takdir. Kalau saya kembali lagi mudah-mudahan lebih baik, tapi kalau tidak ketemu lagi berarti ini pertemuan terakhir kita ya. Saya minta maaf, jangan sembarang amin Bu, pakai amin lagi. Saya sih pengen balik lagi. Si ibu malah lagi dramatis jadi lucu. Maafkan saya ya semuanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saja yang kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu pada Ahzab 2026.
Jadi teman-teman sekalian, MQ Digital yang mengelola ini, silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan MQ Digital ini untuk kerjasama, apakah dengan sedekah, untuk peralatan, untuk membantu tim. Bagi yang ingin berinfak silahkan ya, semoga kebagian pahalanya. Ini non-profit, bukan lembaga bisnis MQ Digital ini. Walaupun kita membutuhkan biaya terus untuk ya operasional, tapi ladang amal ya. Kalau ada teman-teman yang ingin kebagian pahalanya, boleh hubungi MQ Digital.